Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Niken Paramitasari di sini, saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran untuk pertemuan ke-12, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Di sini saya akan menjelaskan tingkat segmentasi pasar dan diharapkan mahasiswa dapat menentukan target pasar. Pemasaran massal adalah suatu produk untuk semua pembeli, di mana ketika era dahulu perusahaan banyak melakukan pemasaran massal. Perusahaan melakukan produksi, distribusi, promosi secara massal untuk semua konsumen. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi secara massal, distribusi secara massal, dan juga promosi secara massal dari satu produk untuk semua pembeli. Hal ini menjadi populer karena pasarnya cukup potensial besar, kemudian biaya produksi juga rendah, harga ke konsumen juga lebih murah atau terjangkau karena biaya produksi tadi rendah sehingga harga jualnya pun akan lebih rendah. Namun keadaan saat ini, keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar, sehingga sebagian besar perusahaan beralih dari pemasaran mikro pada satu dari tempat tingkat menjadi segmen, ceruk, wilayah lokal, dan perorangan. Kita masuk pada pemasaran segmen, di mana segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Hal ini memiliki keunggulan yaitu merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantarkan produk atau jasa dengan lebih baik. Kemudian dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Pemasaran segmen ini juga akan lebih fleksibel. Contohnya misalnya dalam solusi telanjang berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen, dan juga opsi terbuka yang dimana dihargai beberapa anggota segmen. Untuk solusi telanjang, contohnya yaitu misalnya dalam hal pembelian AC, di mana produsen atau penjual tentu menawarkan biasanya pengantaran barang langsung sepaket dengan pada saat pembelian AC tersebut. Untuk yang opsi terbuka, tidak semua penjual AC memiliki delivery yang langsung ataupun juga instalasinya. Nah, dalam hal ini pembeli akan menentukan sendiri dari opsi-opsi yang diberikan. Misalnya apabila dalam hal pengiriman bisa AC-nya dibawa langsung oleh pembeli ataupun melalui pengantaran delivery. Begitu juga dengan instalasi bisa dilakukan oleh konsumen sendiri yang mungkin mempunyai teknisi sendiri ataupun langsung sepaket dengan dari penjualnya. Dan hal ini yang membedakan antara solusi telanjang dan opsi terbuka yang dimana konsumen bisa menentukan sendiri pilihannya. Kemudian untuk penentuan karakter segmennya dilihat dari preferensi homogen ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Preferensi terdifusi ada konsumen memiliki preferensi yang bervariasi ataupun preferensi kelompok yang dihasilkan dari segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Pemasaran ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk merupakan subsegmen. Ceruk menarik, pelanggan bersedia membayar lebih, ukuran laba dan pertumbuhan juga lebih potensial, tidak menarik pesaing lain, dan ekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Ceruk adalah kelompok yang didefinisikan secara lebih sempit. Dalam konsep globalisasi dan internet membuat pemasaran ceruk lebih praktis bagi banyak pihak. Pemasaran ceruk ini contohnya adalah menjual lukisan, yang mana lukisan tersebut ada beberapa penjual yang memang seperti contoh di Bali, dia menjajakan lukisannya di pinggir jalan. Namun itu bukan konsep pemasaran ceruk. Ada juga yang menjual dengan konsep di galeri khusus dengan dilakukan pameran, di mana konsumen akan bersedia membayar lebih. Biasanya akan membayar lebih karena itu dia dinilai lebih menarik untuk labanya pun mendapatkan lebih besar, lebih untung. Untuk pemasaran lokal
Pemasaran lokal yaitu pemasaran sasaran disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Dan ini biasanya juga menggunakan konsep dari pemasaran akar rumput, di mana kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Pemasar memenangkan pasar lokal melalui pemasaran akar rumput untuk wilayah perdagangan, lingkungan tempat tinggal, dan bahkan toko individual. Sebagai contoh, perusahaan rokok Sampurna menyasar beberapa daerah-daerah di kabupaten melalui toko-toko individualnya dan membuat konsep CSR atau Corporate Social Responsibility dengan menempatkan toko-toko lokal tersebut, toko-toko individual tersebut sebagai komunitas, seperti disebutkan yaitu Sampurna Retail Community atau SRC, yang bila kalian melihat ada beberapa daerah yang memiliki spanduk atau plang bertuliskan SRC. Nah, di sini adalah pihak perusahaan Sampurna mencoba untuk menerapkan pemasaran lokal yang menyasar secara akar rumput melalui toko-toko individual untuk menjual produknya. Pemasaran individual yaitu pemasaran satu-satu, pemasaran atau customized segment 1. Gerakan customizing perusahaan menyesuaikan massal dengan cara memberdayakan konsumen merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Semakin banyak perusahaan mempraktikkan penyesuaian customization perorangan dan massal, mungkin di masa depan kita akan melihat lebih banyak pemasaran mandiri, bentuk pemasaran di mana konsumen perorangan mengambil inisiatif dalam merancang produk dan merek. Contohnya saja seperti startup kostum, di mana mengambil suatu pola dari penjahit. Bila kalian mau ke tukang jahit, penjahit menawarkan mau model yang seperti apa, bukan sebaliknya, di mana mereka memberikan gambaran contoh-contoh model pakaian. Nah, disinilah pemasaran individual berjalan. Untuk startup kostum, dia menerapkan konsep tersebut, di mana mempertemukan antara si konsumen yang ingin menentukan pakaian bertemu dengan desainer-desainer yang memang mumpuni di bidang desain tersebut, desain pakaian, sehingga barulah dipekerjakan kepada pihak tukang jahit. Karena beberapa penjahit seperti lokal yang umumnya penjahit rumahan belum tentu memiliki keahlian dalam hal mendesain pakaian. Di sini pemasaran individual dilaksanakan. Kendala yang dihadapi saat dilakukan penyesuaian yaitu produknya biasanya lebih kompleks. Tentu saja biasanya ini cenderung ada peningkatan biaya. Pelanggan juga tidak tahu apa yang diinginkan, tidak dapat membatalkan pesanan, sulit diperbaiki, dan nilai penjualannya cukup sedikit. Seperti tukang jahit, bila dilihat satu diproses selesai sekian minggu kemudian, dan orderannya tidak bisa selalu banyak karena konsepnya tadi pemasaran individual. Dasar segmen pasar konsumen ada beberapa variabel didasari pada GDPB, geografis, demografi, psikografi, dan B-nya behavior atau perilaku. Dimana dalam segmen geografi di sini perlu sekali dilakukan karena bila penjual tidak menyasar lokasi atau wilayah tertentu, akan kesulitan dalam menentukan tepat tidaknya segmen yang ada di geografis tertentu. Karena itu memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis, baik itu negara bagian, misalnya wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Contohnya saja seperti Indomaret dalam menjual produknya. Bila kalian melihat katalog Indomaret, biasanya ada ketentuan hanya berlaku di kota-kota tertentu, tidak berlaku di beberapa kota lainnya. Hal ini bisa jadi pertimbangan karena apa berkaitan dengan daya belinya, atau mungkin pembelian di daerah tersebut cukup tinggi ya biaya hidupnya, sehingga untuk diskon-diskon seperti dari Indomaret itu akan terlalu murah ataupun berkaitan dengan daya belinya.
Kemudian berkaitan dengan segmen demografis yang mencakup usia, tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Di sini dikatakan bahwa usia dan lain sebagainya itu mempengaruhi daya beli konsumennya. Bila kalian membayangkan kalian dulu ketika SMP jajannya di mana, kemudian ketika SMA, kemudian kalian cenderung misalnya jajannya juga mungkin beralih sudah ke kafe misalnya seperti itu ya. Mungkin nanti ketika kalian memiliki pendapatan, artinya sudah bekerja, kalian juga akan beralih belanjaannya juga ke daerah mungkin yang restoran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan siklus seperti keluarga ya, ketika masih single mungkin masih mainnya ke kafe bersama dengan kelompok-kelompoknya, namun ketika sudah berkeluarga mungkin lebih cenderung ke restoran family. Berkaitan dengan segmen psikografis, di mana ada gabungan psikologis dan demografis, yaitu yang berkaitan dengan minatnya ya. Minatnya ini dia lebih cenderung seperti apa minat terhadap suatu produknya ya. Misalnya saja orang menyukai makanan gurih dibandingkan makanan yang manis-manis. Tentu saja secara psikografis tidak akan membeli makanan yang manis, misalnya seperti itu dia. Maka akan sangat menyayangkan bila sebagai penjual mencoba untuk menawarkan produk-produk yang manis kepada konsumen yang minatnya lebih kepada makanan yang gurih. Kemudian berkaitan dengan segmentasi perilaku atau behavior berdasarkan perilaku konsumen, biasanya ini berkaitan dengan pola kebiasaannya dan sikap yang diambil dalam penentuan suatu produk. Contohnya saja, misalnya seseorang konsumen tidak mau menggunakan bahan-bahan kimiawi melainkan bahan-bahan yang organik, anti terhadap bahan-bahan kimia. Karena itu dia akan lebih cenderung membeli produk-produk yang lebih organik atau herbalan seperti itu ya. Jadi dia akan membeli baik dari misalnya produk kecantikannya, kemudian mungkin tidak, bila sakit tidak membeli produk bahan kimia, tapi melainkan minum obat-obat tradisional atau jamu-jamuan. Di sini ada variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen, bisa Anda lihat secara detailnya. Kemudian baiklah, ini sudah di ending terakhir, masih ada lanjutan PPT-nya untuk di pertemuan ke-12. Materi yang pertama sudah Ibu sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.